Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Chapter 2121-2130. Apa maksudmu? Ketika beruang leluhur King Kong menatap Tan Yun dan bertanya, dia berbisik kepada binatang leluhur di belakangnya tanpa menunjukkan wajahnya, tidak bisakah kamu melihat apakah orang lain mudah dilihat? Ya, kakak senior Siong. Binatang leluhur itu berbisik dengan nada positif. Aku pernah melihatnya. Pemuda berambut putih yang arogan ini sama sekali bukan Tan Yun. Tepat ketika kedua binatang itu berbicara, Tan Yun, yang berdiri di udara, mengangkat teknik mengubah penampilan dan berubah menjadi bentuk aslinya. Ada perasaan membunuh yang luar biasa di mata bintangnya. Tuan dan Nyonya, maksud saya apa yang saya katakan? Aku bilang aku akan memberitahumu keberadaan Tan Yun, jadi aku tidak akan mengingkari janjiku. Pada saat ini, beruang King Kong Zoo dan hewan lainnya memandang Tan Yun, dan pupil mereka yang besar pertama kali menunjukkan warna yang luar biasa. Kemudian, mata binatang menjadi putus asa. Kamu benar-benar Tan Yun. Beruang King Kong Zoo gemetaran. Mengapa kamu kecewa atau takut? Tan Yun tersenyum semakin dingin. Apakah kamu tidak ingin menemukanku dan membunuhku? Ayo, apa yang kamu lakukan? Tan Yun tiba-tiba berteriak, dasar binatang buas. Aku tidak punya keluhan denganmu. Kamu ingin membunuhku. Menghadapi minuman keras Tan Yun, hewan-hewan itu gemetar ketakutan. Tan Sengzi, selamatkan hidupmu. Beruang King Kong Zoo merangkak di depan Tan Yun. Kami juga tidak ingin membunuhmu. Itu adalah kebohongan bisinga, orang bijak tertinggi. Iya, Tan Sengzi, kakak bela diri kami, Siong, tidak berbohong padamu. Orang suci senior Singabi berbohong yang memerintahkan kami untuk membunuhmu. Di hadapan memohon belas kasihan, Tan Yun acuh tak acuh. Bibohong, singa, ingin membunuhku lagi. Tanpa izin 9 Zulong, apakah dia berani memerintahkanmu untuk membunuhku dengan begitu ceroboh? Lion Bi berbohong dan Zulong berkepala 9 bukanlah hal yang baik. Adapun Anda, tanyakan pada diri Anda sendiri, jika saya bukan lawan Anda dan saya memohon belas kasihan kepada Anda, maukah Anda mengampuni saya? Jawabannya pasti tidak, jadi mengapa aku harus mengampunimu? Binger, berikan padaku. Dengan perintah Tan Yun, nyala es Hongmeng biru es terbang keluar dari telapak tangan kiri. Tidak, Saat bernafas, beruang King Kong Zoo berubah menjadi ketiadaan. Kemudian api es Hongmeng melewati kekosongan Hongmeng dan menuai nyawa musuh. Membunuh. Gunung seperti Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hongmeng lebih dari 20.000 kaki, sekali lagi 3 kali lipat kecepatannya dalam susunan pedang setelah dia melakukan langkah surgawi Hongmeng. Dia mengambil serangkaian pedang dingin dan membunuh musuh. Tidak. Tan Yun, tunggulah. Suatu hari, Santo tertinggi dan wakil kepala istana kami akan membunuhmu. Tan Yun, aku mengutukmu karena mati. Tan Yun, dasar manusia bajingan yang rendah hati. Untuk sesaat, jeritan, auman, kutukan dan kutukan terdengar. Setelah video pendek, susunan pedang Hongmeng Tu menjadi sunyi, dan lebih dari 9.000 hewan leluhur terbunuh. Suara mendesing. Bayangan ungu terpaku di udara dari Hongmeng, dan berubah menjadi Tan Yun yang memegang pedang pembunuh Hongmeng. Tan Yun menyingkirkan semua cincin leluhur dan mengangkat susunan pedang. 11 pedang surgawi Hongmeng dan pedang surgawi pembunuh Hongmeng menembus alis Tan Yun dan tertahan di benaknya. Kemudian, Tan Yun menjadi Xiao Zhang lagi. Kita mau kemana sekarang? Yu Yunxi bertanya. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, masih ada 110 tahun sebelum akhir perburuan harta karun. Sekarang aku tidak sibuk pergi ke Menara Liu Huo untuk menguburkan dewa. Aku khawatir manusia dewa yang mati menghadapi laba-laba. Pasangan juga akan pergi ke sana. Mereka adalah 7 binatang suci. Aku khawatir mereka bukan lawan mereka. Iya, aku akan menemukan tempat untuk ditutup selama 100 tahun. Pertama, biarkan Zixin melahap api kuno tingkat Dewa Tao terbaik, dan Bing Er melahap api dalam barang rampasan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan cara ini, jika saya benar-benar bertemu dengan laba-laba wajah manusia dewa mati di menara pemakaman Dewa Liu Huo,
saya lebih percaya diri dalam membunuh kedua binatang itu. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi menganggukkan kepalanya sedikit. Oke, dengarkan kamu. Selanjutnya, Tan Yun membuka sebuah gua di kaki gunung berapi. Setelah masuk dengan Yunxi, dia mengorbankan Aula Fangsheng. Tan Yun, aku merasa seperti akan menyentuh 7 penghalang alam leluhur, dan aku tertutup. Setelah Yu Yunxi meninggalkan sepatah kata pun, dia memasuki lantai 2 Aula Fangsheng, dan ruang latihan No. 2 mulai ditutup. Tan Yun datang ke ruang pelatihan No. 1 di lantai 2 Aula Fangsheng dan duduk bersila. Saat ini, api Hongmeng masih menelan api kuno tingkat Dewa Tao terbaik di ruang pelatihan. Wow! Setiap cincin leluhur seperti sungai bintang yang cerah. Itu terbang keluar dari cincin Tan Yunzu dan menumpuk seperti gunung di ruang budidaya. Ada sebanyak 80.000 buah. Setengah dari cincin leluhur ini milik anak-anak dari dinasti leluhur Shizu yang diambil oleh Tan Yun di arena kuno di jurang api kuno, dan sisanya milik musuh. Tan Yun melepaskan akal sehatnya dan dengan kasar melihat barang rampasan itu. Dia menemukan bahwa ada banyak batu leluhur di dalamnya. Adapun berapa banyak, Tan Yun tidak menghitung dengan cermat, karena dia harus membunuh musuh selanjutnya. Belum terlambat untuk menghitung kekayaan Anda ketika Anda meninggalkan penjara api kuno. Sekarang Tan Yun hanya ingin memeriksa berapa banyak kayu bakar di lebih dari 80.000 cincin leluhur yang dapat secara efektif memasok api Hongmeng dan api es Hongmeng. Dengan memeriksa, Tan Yun menemukan bahwa ada 36.000 api kuno dengan atribut api. Api kuno atribut es telah mencapai lebih dari 21.000. Sayangnya, hampir semua kebakaran berada di bawah tahap Zushengji. Untuk api Hongmeng di tahap awal tahap Zushengji dan api es Hongmeng di tahap awal tahap Zushengji, mereka adalah iga ayam. Hanya api di dalam dan di atas panggung Zusheng yang dapat membantu kedua api Hongmeng. Sayangnya, tetapi Tan Yun berpikir bahwa jika kayu bakar ini dijual di pasar, mereka akan menjual Zushi dengan harga yang sangat tinggi. Setelah memikirkan hal ini, Tan Yun menemukan bahwa di antara api-api ini, ada 120 api Ordo Suci leluhur kelas bawah, 66 api Ordo Suci leluhur kelas menengah, 31 api kelas atas dan 8 api kelas atas, dan tidak ada Taoisme. Memesan api. Di antara kayu bakar kuno atribut es, meskipun hanya ada 32 kayu bakar Ordo Suci leluhur kelas bawah, menengah, atas dan atas, yang mengejutkan Tan Yun, ada juga atribut es Ordo Tao yang lebih rendah dari kayu bakar kuno. Ya, sangat bagus. Dengan 33 nyala api ini, nyala es Hongmeng akan meningkat. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Binger, keluarlah. Itu tuannya. Dengan suara wanita yang dingin dan cantik, Binger, mengenakan rok biru dan sosok berkabut, terbang keluar dari tangan kiri Tan Yun dan berubah menjadi kerutan api biru es di ruang budidaya. Setelah Tan Yun mengorbankan 33 api kuno dengan atribut es di cincin leluhur, api es Hongmeng tidak sabar untuk melahapnya. Tan Yun, duduk bersila, berpikir bahwa butuh 200 juta tahun untuk mempromosikan dirinya dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9 di Aula Fangsheng terakhir kali. Dia berbisik pada dirinya sendiri, kali ini, diperkirakan akan ditutup selama 100 tahun. Hati ungu dan es dapat berkembang di aula selama lebih dari 70 juta tahun, tetapi saya tidak dapat menyentuh penghalang alam leluhur. Setelah berbicara sendiri, Tan Yun masih memejamkan mata dan mulai berlatih. Lalat waktu. 13 juta tahun telah berlalu di Aula Fangsheng. Api es Hongmeng telah menyempurnakan 32 api kuno dari langkah leluhur atribut es. Merengekkan. Ruang kosong ruang kultivasi bergetar, dan napas es dan api Hongmeng meningkat pesat. Telah dipromosikan menjadi sukses besar tahap Zusheng dari tahap awal tahap Zusheng, yang dapat langsung melelehkan senjata ajaib peralatan Zusheng kelas atas. Binger, selamat. Tan Yun perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan. Ini semua penghargaan Tuan. Setelah Hongmeng Bingyan menjawab, dia mulai melahap api kuno tingkat Tao yang lebih rendah dengan atribut es. Waktu berlalu cepat. 10 juta tahun lagi telah berlalu di Aula Fangsheng. Api es Hongmeng menelan api kuno dari atribut es tingkat Tao yang lebih rendah. Dari pencapaian besar Zushengji hingga puncak Zushengji,
itu berarti Anda dapat langsung melelehkan senjata ajaib Sushengji terbaik. Namun, ukuran tubuh Hongmeng Bingyan belum bertambah, dan masih 3 juta kaki. Tan Yun tahu bahwa hanya ketika Bing Er memasuki tahap awal tingkat Tao, ukuran tubuhnya akan melambung. Tuan, aku sudah selesai memperbaiki. Dengan suara dingin dan menyenangkan, nyala es Hongmeng menjadi gadis rok biru dengan bayangan indah. Tan Yun duduk bersila, membuka matanya, dan melihat ke depan untuk berkata, Bing Er, pasti ada kayu bakar kuno es bermutu tinggi di menara Liu Huo. Pada saat itu, tuannya akan mengambilkannya untukmu dan membiarkanmu menelannya. Terima kasih tuan. Wajah cantik Bing Er menunjukkan warna kegembiraan yang langka. Yah, masuklah. Ketika Zixin selesai memperbaiki api, aku akan berangkat ke menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman. Tan Yun berkata, mengulurkan tangan kirinya. Bing Er patuh. Bing Er berubah menjadi gumpalan api es Hongmeng dan mengebor ke telapak tangan kiri Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yunang melihat api Hongmeng hingga 3 juta kaki dan menemukan bahwa Zixin telah menelan lebih dari 2/5 api kuno tingkat Dewa Tao terbaik dengan atribut api. Pada kecepatan ini, itu akan ditelan dalam 30 juta tahun lagi. Pada saat yang sama, sekarang Zixin telah mencapai puncak Zushengji dari pencapaian kecil Zushengji. Tan Yun yakin bahwa ketika Zixin selesai memurnikan api, dia pasti akan memasuki tahap awal Ordo Tao, bahkan Tao Jie Xiaocheng, dan menjadi kartu terkuatnya lagi. Dalam 13 juta tahun ke depan, Tan Yun duduk seperti batu dan menutup dirinya untuk berlatih, sementara api Hongmeng telah memasuki tahap awal tingkat Tao, dan ukuran tubuhnya telah melonjak dari 3 juta kaki menjadi 4 juta kaki. Selanjutnya, api Hongmeng membutuhkan 16 juta tahun lagi dan akhirnya menyempurnakan semua nyala api kuno dari tingkat Dewa Tao terbaik. Tuan, apakah ada api? Orang-orang akan menyentuh penghalang Tao Jie Xiaocheng, tetapi tidak ada api. Pada saat ini, beberapa suara ketidakpuasan dan keluhan yang menyenangkan diperkenalkan ke telinga Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan membuka matanya dan berkata, iya, meskipun itu hanya api Zushengji, tetapi jika Anda menelan semuanya, Anda harus dapat mempromosikan pangkat Tao ke Xiaocheng. Wow, bagus sekali tuan. Cepat berikan kepada yang lain. Didesak oleh Zixin, Tan Yun mengorbankan lebih dari 200 kayu api atribut api Zushengji. 4 juta api Zhang Hongmeng menelannya. Saat Zixin melangkah ke tingkat Tao, kecepatannya menelan api meningkat tajam. Dari lebih dari 200 api kuno, api Hongmeng hanya membutuhkan 16 juta tahun untuk melahapnya. Pada saat yang sama, dia mendapatkan keinginannya dan melangkah ke Tao Jie Xiaocheng, tetapi langsung menghancurkan senjata ajaib Zongpin Taoist Jie. Hihi, tuan, apakah saya kuat sekarang? Api Hongmeng menghilang dalam sekejap mata dan berubah menjadi hati ungu dengan rok ungu. Kuat? Itu cukup kuat. Tan Yun berkata sambil tersenyum, di masa depan, aku akan mengandalkanmu. Terima kasih, tuan. Zixin tersanjung. Zixin sangat senang dan serakah. Tuan, orang-orang belum cukup menelan. Tidak untuk saat ini, tetapi di masa depan, aku akan menemukannya untukmu dan Bing Er. Tan Yun tersenyum. Zixin bisa menantikannya. Mata Zixin berharap. Baiklah, masuklah, kata Tan Yun sambil membuka tangan kanannya. Itu tuannya. Zixin tersenyum dan mengebor ke telapak tangan kanan Tan Yun. Mata Tan Yun Sing menunjukkan arogansi dan dominasi yang tak terselubung. Pada saat ini, Tan Yun yakin bahwa dia akan mencapai kesempurnaan yang luar biasa saat dia melangkah ke alam Zuhuang. Ditambah dengan nyala es Hongmeng di puncak Zushengji dan nyala api Hongmeng dari Xiaocheng dari pendeta Tao, dia tidak akan lagi takut pada siapapun di penjara api kuno. Termasuk pasangan Deadman Face Spider. Kali ini, 68 juta tahun telah berlalu di Aula Fangsheng, dan lebih dari 90 tahun telah berlalu di luar. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, penjara api kuno akan mengakhiri perburuan harta karun. Sekarang saatnya pergi ke menara Liu Huo yang terkubur. Tuhan. Bertekad, Tan Yun bangkit dan sedikit menyesuaikan pakaiannya, berjalan keluar dari ruang latihan No. 1, muncul di luar ruang latihan No. 2, dan berbisik, Yunxi, apa kabar? Apakah kamu sudah dipromosikan?
Jika kamu menungguku untuk beberapa waktu, janin leluhurku yang ketujuh akan berhasil dipadatkan. Suara alam dari Yu Yunxi datang dari ruang budidaya No. 2. Oke, aku akan menunggumu di luar. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia melangkah keluar dari gua dan berhenti di kaki Gunung Flaming. Tan Yun memandang ke langit, dan wajah orang tuanya, kakek, istri, dan tunangannya muncul di benaknya. Ada warna kuat yang hilang di mata bintangnya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri, ayah, ibu dan kakek, selama Yuner tiba di dinasti leluhur Sisu, dia bisa memanjat menara ajaib Yunxi dan bertemu denganmu. Dan istri dan tunanganku, kamu pasti sangat merindukanku. Bintang-bintang berubah, 3 tahun kemudian. Tan Yun, aku dipromosikan. Suara indah datang dari belakang. Tan Yun berbalik, tetapi melihat Yu Yunxi dengan pakaian putih pria keluar dari gua sambil tersenyum. Berdengung. Ketika Tan Yun melambai, aula Fangsheng di gua menerima cincin leluhur dengan kekosongan yang bergetar. Selamat. Tan Yun tersenyum cerah. Yu Yunxi menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, masih ada 16 tahun tersisa sebelum akhir perburuan harta karun. Aku akan membutuhkan 8 tahun untuk mencapai menara pemakaman Dewa Liu Huo dengan kecepatan mengemudikan sensu. Sudah waktunya bagi kita untuk mencapainya. Untuk memulai. Setelah itu, Yu Yunxi menawarkan aula ruang dan waktu leluhur yang indah dan unik. Masuk dan jangan keluar sampai saat kritis. Oke, Tan Yun menjawab dan terbang ke aula ruang dan waktu leluhur. Tan Yun tahu bahwa dia tidak akan muncul ketika dia tiba di menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman. Bagaimanapun, dia akan mengikuti Yunxi ke dinasti leluhur Shizu di masa depan. Jika dia muncul di sini, anak-anak dari dinasti leluhur Shizu akan mengenali dirinya di dinasti leluhur Shizu di masa depan. Saat itu, identitas mereka akan dipertanyakan. Bagaimanapun, anak-anak ini tahu bahwa mereka tidak memasuki penjara api kuno bersama mereka. Yu Yunxi menempatkan aula leluhur waktu dan ruang ke dalam borgolnya dan menawarkan perahu ilahi, kapal suci leluhur terbaik, untuk terbang ke menara Liu Huo. Waktu cepat berlalu. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Angin dingin bertiup dan salju turun. Di tengah penjara api kuno, gunung es langsung ke awan berdiri di antara langit dan bumi, meliputi area seluas puluhan miliar abadi, yang sangat mengejutkan dari kejauhan. Di tengah pegunungan es yang dingin, gunung es tiba-tiba menonjol dari keramaian. Hanya setengah dari gunung es yang lebih tinggi dari gunung es manapun. Puncak es ini memiliki penampilan yang aneh dan secara alami membentuk bentuk menara. Puncak es ini adalah menara api terapung untuk mengubur dewa. Dikatakan bahwa dahulu kala, air mancur api es muncul di kelompok gunung es. Di air mancur, api kuno dengan sifat es dicurahkan terus-menerus, dipadatkan dan naik terus-menerus, dan akhirnya membentuk menara pemakaman Dewa Liu Huo. Setelah pembentukan menara Liu Huo, dingin yang bergulir perlahan menyebar ke segala arah. Di mana dingin berlalu, semuanya berubah menjadi patung es, dan akhirnya membentuk pegunungan es dengan radius puluhan miliar abadi. Setelah memasuki pegunungan es yang dingin, udara dingin memasuki tubuh dan akhirnya mati, dan banyak orang mati. Oleh karena itu, pegunungan es yang dingin juga disebut pegunungan dewa yang terkubur. Tidak ada keraguan bahwa semakin dekat dengan menara pemakaman Dewa Liu Huo di area tengah pegunungan es yang dingin, semakin berat hawa dingin dan semakin besar kemungkinan kematian. Seiring waktu, Gunung Dewa yang terkubur telah menjadi area terlarang bagi para pencari harta karun, dan menara Dewa Liu Huo yang terkubur adalah salah satu area terlarang. Banyak orang tahu bahwa ada nyala api kuno dengan atribut es bermutu tinggi di menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman, tetapi mereka tersentak dan tidak berani menyeberangi kolam guntur. Pada saat ini, di sisi kiri pintu keluar Gunung Dewa yang terkubur, sebuah gua besar terbuka di gunung es. Ada lebih dari 50.000 murid Sekte Dewa yang bahagia berdiri di dalam gua. Di antara mereka, ada hampir 30.000 murid inti di alam leluhur dan lebih dari 20.000 murid elit di alam leluhur. Namun, peringkat kekuatan, saudara bela diri tertua Sen, perburuan harta karun akan berakhir dalam 8 tahun. Mengapa dia belum datang? Niu Hongzhang mengerutkan kening dan khawatir,
bukankah itu kecelakaan mengejar 7 putri di Huoyuan kuno? Saya kira tidak demikian. Shen Kuang berkata, Tuan kecil, dengan perlindungan terus-menerus dari adik bela diri Chang Sun dan adik perempuan bela diri Zhao, tidak ada yang bisa terjadi. Jangan panik, bukan karena kamu tidak mengenal Tuan kecil. Diperkirakan kamu telah mendapatkan 7 putri. Sekarang kamu masih menikmatinya di jurang api kuno. Mendengar pidato itu, Niu Hongzhang mengangguk setuju. Apa yang dikatakan kakak bela diri Shen sangat benar, tetapi hanya tersisa 8 tahun. Jika Tuan Muda tidak datang lagi, kita tidak akan punya banyak waktu untuk menjelajahi Gunung Dewa yang terkubur. Shen Kuang menghela nafas, tidak mungkin. Bagaimanapun, Tuan kecil memiliki perintah. Mari kita tunggu dia di sini. Jika kita pergi menjelajahi harta karun, Tuan kecil tidak melihat kita setelah dia datang. Kamu tahu konsekuensinya. Dengan karakter kejam dari Tuan kecil, apakah kita memiliki buah yang baik untuk dimakan? Shen Kuang menepuk pundak Niu Hongzhang dan berkata, tidak ada gunanya berpikir lebih banyak. Saya lebih baik berharap Tuan Muda akan datang lebih awal. Yah, hanya itu yang harus kita lakukan, kata Niu Hongzhang tanpa daya. Pada saat yang sama, ada hampir 40.000 murid elit dan murid inti di wilayah bintang manusia dari Istana Surgawi Tianmen. Beberapa telah melepaskan senjata ajaib untuk menahan dingin, dan beberapa telah mengumpulkan tirai tipis untuk melindungi tubuh. Mereka mengubur harta karun di Gunung Dewa di dinasti yang sama. 3 murid yang dipimpin adalah 3 yang kuat di antara murid inti dari domain bintang Teran. Ketiganya adalah Kong Wu, Fang Tiancheng dan Fang Tianyu. Kong Wu adalah murid inti dari domain bintang Teran. Apa masalahnya? Shen Kuang mengerutkan kening. Murid itu berkata dengan jujur, saudara senior Shen Kuang, 7 putri dari dinasti Shizuzu akan datang. Apa? Wajah Shen Kuang sangat berubah. Tetapi mereka tahu bahwa tuan kecil itu rakus akan kecantikan ke-7 putri itu, jadi dia mengajak orang-orang untuk mengejar ke-7 putri itu. Mereka mengira bahwa tuan kecil telah menangkap ke-7 putri itu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ke-7 putri itu akan muncul di sini, yang berarti bahwa tuan kecil itu kemungkinan besar akan dibunuh. Tidak, Shen Kuang melangkah keluar dari gua, berubah menjadi seberkas cahaya, dan pergi ke Sungai Yuyun, yang terbang menuju Gunung Dewa yang terkubur. Wosh! Wosh! Lebih dari 50.000 murid, termasuk Niu Hongzhang, terbang keluar dari gua satu demi satu dan mengikuti. Saat ini, Yu Yunxi, yang terbang menuju Gunung Dewa yang terkubur, melihat kerumunan hitam yang datang ke arahnya. Lehernya yang putih dan ramping mau tak mau menyusut. Suara itu berkata, bagaimana dengan Tan Yun? Ada banyak. Jangan takut. Tan Yun, yang tinggal di aula ruang dan waktu leluhur di Manset Yu Yunxi, dipenuhi dengan cahaya dingin yang gelap di mata bintangnya. Kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan. Bagaimanapun, mereka harus mati hari ini. Oke, aku akan mendengarkanmu. Yu Yunxi memikirkan Tan Yun. Hatinya berangsur-angsur menjadi tenang dan terus terbang ke Gunung Dewa yang terkubur. Berdengung. Setelah klip pendek, kekosongan berayun dengan keras, dan Shen berdiri di udara, menghalangi jalan Yu Yunxi. Pada saat berikutnya, Niu Hongzhang juga terbang dan berdiri di udara berdampingan dengan Shen Kuang. Pada saat ini, 50.000 murid lainnya masih terbang dalam kehampaan di belakang. Aku tidak tahu mengapa kamu menghentikan sang putri, teman tahu dari dewa yang berbahagia. Yu Yunxi sedingin es. Aku gila Shen. 7 putri tidak berbicara secara rahasia. Mata Shen gila berkata dengan cemas, di mana tuan kecil kita? Yu Yunxi terlihat dingin dan gila, dan tiba-tiba terkikik. Meskipun dia tertawa, matanya menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya. Mengapa kamu tidak bertanya, di mana anak-anak dinasti Shizuzu yang melindungi sang putri? Sekte dewa Anda yang bahagia benar-benar sekte kuno yang tercela dan tak tahu malu. Apakah Anda tidak ingin tahu kemana perginya orang-orang Ying Feng di Huyan? Oke, aku akan memberitahumu. Kata Yu Yunxi sambil mencibir. Mati. Dia tidak hanya mati, tetapi juga mati dengan menyedihkan, dan semua murid Tuhan yang bahagia yang dia bawa dibunuh oleh orang-orangku. Mendengar pidato itu, Shen Kuang terkejut, matanya merah, dan meraung,
beraninya kau membunuh tuan muda kita. Sen tidak hanya marah. Semua murid meraung ke seluruh dunia. Tuan muda kita sudah mati. Mereka adalah keturunan dari dinasti leluhur Sisu. Mereka berani membunuh tuan muda kita. Tuan kecil, tetapi pemimpin masa depan sekte dewa kita yang bahagia. Jika tuan kita tahu, dia akan menghancurkan dinasti leluhur Sisu dengan cara apapun. Kakak bela diri yang lebih tua Sen, bunuh dia. Kakak senior Niu, bunuh dia dan balas dendam tuan muda kita. Petik 2. Suara saudara dan saudari bela diri yang lebih muda tertinggal di telinganya. Sen Kuang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan tegas, diam. Tiba-tiba, para murid menjadi tenang dan menatap Sen yang gila satu demi satu. Sen Kuang menatap Yu Yun, Si menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak, tuan kecil kita tidak boleh mati, karena kamu tidak berani membunuh tuan kecil kita. Sekte dewa kami yang bahagia lebih kuat dari dinasti leluhur Sisu Anda. Anda harus tahu bahwa begitu tuan muda kami meninggal, patriark kami tidak akan pernah melepaskan dinasti leluhur Sisu. Karena itu, tuan kecil kita tidak mati. Yu Yunsi mendengus dingin, apakah kamu tidak percaya? Baiklah, aku akan membiarkan kamu mempercayainya. Setelah itu, Yu Yunsi berkata, Tan Yun, kecuali orang-orang dari sekte dewa yang berbahagia, tidak ada anak-anak dari dinasti leluhur Sisu. Kamu bisa keluar. Setelah transmisi, Yu Yunsi berkata, Xiao Zhang, keluarlah menemui sang putri dan temui mereka. Ya, bawahanku. Tan Yun keluar dari udara tipis di depan Yu Yunsi, melihat kembali ke Yu Yunsi dan berkata, 7 putri, tolong mundur dan jangan biarkan darah kotor orang-orang ini memercik padamu. Oke, ketika Yu Yunsi Yingying tersenyum dan terbang di belakangnya, Sen Kuang memerintahkan seorang murid Zhao Kaisar leluhur, untuk menghentikannya. Petik 2. Itu kakak bela diri Sen. Setelah menerima perintah, murid itu mengejar Yu Yunsi di udara. Adapun Tan Yun, yang berada di wilayah sempurna Zuhuang, dia langsung mengabaikannya. Saya melihat siapa yang berani tidak sopan. Untuk 7 putri kita, Tan Yun, berdiri di udara, tiba-tiba berkedip ke kiri, muncul di depan muridnya, mengayunkan telapak tangan kanannya dan menamparnya ke wajah muridnya. Bang! Wow! Kepala murid itu pecah, darah dan tulang yang patah terciprat kemana-mana, dan tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Karena suhu yang sangat rendah, darah berubah menjadi es darah sebelum jatuh ke tanah. Tan Yun mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang penuh di alam leluhur, menghancurkan 9 anggota alam leluhur hanya dengan satu pukulan. Setelah sok, Niu Hongzhang yang kekar meraung pada Tan Yun, kamu bajingan, berani membunuh murid sekte Tuhanku yang bahagia, aku akan mencabik-cabikmu. Ledakan. Tubuh Niu Hongzhang meletus menjadi kekuatan leluhur kuno. Dia meninju tanpa syarat dan menghancurkan dada Tan Yun di runtuhnya langit. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Tak satu pun dari kalian ingin hidup hari ini. Mata Tan Yun dingin. Telapak tangan kanannya memecahkan kekosongan dan memukul Niu Hongzhang dengan tangan kanannya. Bang, boom. Pada saat pukulan tinju dan telapak tangan, badai energi menyebar dengan cepat dalam lingkaran konsentris. Kekuatan yang tersisa menghancurkan kekosongan dan menempatkan semua orang di ruang gelap. Sangat kuat. Kulit telapak tangan kanan Tan Yun meledak, tubuhnya kosong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur di udara. Sebaliknya, Niu Hongzhang tetap tidak bergerak. Kamu memiliki 2 putra, tetapi kamu tidak mati. Niu Hongzhang, dengan seringai di wajahnya, terbang ke udara dan menikam Tan Yun di tengah alisnya saat dia mendekati Tan Yun. Mati. Pada saat ini, tidak hanya Niu Hongzhang yang memutuskan bahwa Tan Yun akan mati, tetapi juga Sen Kuang dan yang lainnya. Tapi adegan berikutnya membuat semua orang merasa tidak enak. Hongmeng Shenbu. Di mata orang banyak yang terkejut, ketika Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dan dengan mudah menghindari pedang yang mematikan, telapak tangan kanannya yang berdarah diluncurkan ke arah Niu Hongzhang di udara. Api Hongmeng. Merengekkan.
Api ungu Hongmeng keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun dan tiba-tiba berubah menjadi 100 kaki, menelan Niu Hongsang. Ah! Api apa ini? Dalam jeritan dunia, Niu Hongsang tidak bisa dikenali. Kekuatan leluhur kuno mengalir keluar dari tubuhnya. Ketika dia hendak melarikan diri dari tepi api Hongmeng, daging dan darahnya hampir meleleh. Berdengung. Api Hongmeng tiba-tiba melonjak dari 100 kaki menjadi 10.000 kaki. Niu Hongsang, yang hampir hanya memiliki tulang, membakar kehampaan dalam napasnya, dan cincin leluhurnya terbakar ke udara. Seolah-olah Niu Hongsang tidak pernah muncul dalam kehampaan. Keheningan mati di antara lebih dari 50.000 orang. Mata orang-orang yang memandang Tan Yun berubah, tidak lagi memandang rendah dan meremehkan. Mata mereka mengungkapkan warna ketakutan yang dalam. Orang-orang tidak dapat membayangkan bahwa pemuda berambut putih bernama Xiao Zhang di depan mereka memiliki kekuatan untuk menantang melampaui levelnya hingga membunuh Niu Hongsang. Siapa Niu Hongsang? Itulah peringkat kekuatan di antara murid inti dari Sekte Dewa yang bahagia. Juga, aku paling membencimu, jadi aku minta maaf, kalian semua harus mati hari ini. Setelah itu, Tan Yun melihat nyala api yang luar biasa dalam kehampaan dan berkata, Zixin, apakah kamu yakin tidak akan membakar cincin leluhur mereka saat kamu membakarnya? Tuan, saya tidak yakin. Api Hongmeng berkhotbah. Saya tahu. Ketika Tan Yun mendengar berita itu, Shen Kuang melihat kembali ke lebih dari 50.000 saudara dan saudari bela diri yang lebih muda dan berteriak, berpisah dan lari untuk hidupmu. Ketika perburuan harta karun selesai, kami akan memberitahu Tuhan tentang kematian anak kecil itu. Yang mulia. Pada saat itu, leluhur mereka di Sizu akan menunggu kemarahan klan dewa kita yang bahagia. Ketika para murid mendengar pidato itu dan hendak melarikan diri, suara Tan Yun terdengar, kamu lihat apa yang aku pegang di tanganku. Pada saat para murid tanpa sadar menatap Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hongmeng-nya, dan cahaya merah aneh keluar dari pupilnya. Shen Kuang menatap mata Tan Yun dan merasa pusing di benaknya. Dia dengan cepat berteriak, jangan lihat matanya. Dia telah melatih teknik pupil untuk mengendalikan pikiran orang. Sayangnya, pengingatnya sudah terlambat. Pada saat ini, selain Shen Kuang, hanya 3 murid inti yang masih terjaga, dan lebih dari 50.000 murid lainnya mati rasa. Apa yang harus dilakukan kakak bela diri Shen? Salah satu murid berteriak dengan wajah pucat. 2 yang tersisa juga gemetar hebat, dan mata mereka penuh kepanikan. Lari ke gunung pemakaman dan singkirkan dia. Dengan teriakan nyaring, Shen Kuang berbalik di udara dan menembaki gunung dewa pemakaman. 3 murid lainnya dari lingkaran besar alam leluhur mengikuti Tan Yun berkata, ketika saya meninggalkan penjara api kuno, saya akan memberitahu pemimpin sekte tentang Anda membunuh tuan kecil saya dan murid sekte dewa kita yang bahagia. Pada saat itu, Patriark kami akan mengambil yang kuat untuk membunuh dinasti leluhur Sizu Anda. Pada saat itu, terutama Anda, hidup akan lebih baik daripada mati. Aku berjanji, kamu tidak hanya akan mati dengan menyedihkan. Mendengar pidato itu, mata Tan Yun menjadi semakin dingin. Dia berkata, tunggu aku. Tan Yun benar-benar marah. Hongmeng Shenbu. Bas. Tubuh Tan Yun mengeluarkan kekuatan leluhur angin, dan mulai terus melakukan langkah surgawi Hongmeng. Kecepatannya meningkat tajam dan mengejar Shen. Langkah apa yang dia ambil dan mengapa dia begitu cepat? Shen Kuang, yang berlari untuk hidupnya dalam kehampaan di depan, terkejut. Dia menemukan bahwa Tan Yun 2 kali lebih cepat dari dirinya sendiri. Syok adalah kejutan, tetapi Shen Kuang tidak takut. Jika kamu ingin bersaing dengan kakek Shen, kita akan melihat siapa yang cepat. Shen minum dengan keras, memutar tangan kanannya selama penerbangan, dan sebotol pil muncul. Setelah dia menuangkan pil ke mulutnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kecepatan melarikan diri sama dengan kecepatan mengejar Tan Yun. Pada saat ini, Shen Kuang bertekad untuk melangkah lebih jauh. Selama dia mencapai menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman, Tan Yun akan menyerah mengejar. Karena terlalu dingin di sana, dia memutuskan bahwa Tan Yun tidak berani mengejarnya. Pada saat yang sama, di dalam hatinya, dia memiliki senjata ajaib untuk menahan dingin.
Selama dia tidak memasuki menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman, tidak akan terjadi apa-apa. Jika Shen Kuang mengetahui bahwa Tan Yungen tidak takut dingin, dia mungkin tidak akan melarikan diri ke menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman. Waktu berlalu, 7 hari telah berlalu. Pada awal 4 hari yang lalu, Tan Yun, yang dikejar oleh langkah surgawi Hongmeng, menemukan bahwa hanya 50% dari kekuatan leluhur di kolam linci yang tersisa. Dia tidak berani mengkonsumsi kekuatan leluhur untuk mencegah kecelakaan. Sebagai gantinya, ia mulai melahap kekuatan leluhur di batu leluhur terbaik untuk mendukung dirinya sendiri di senja langkah surgawi Hongmeng. Shen Kuang melarikan diri ke menara Dewa Liu Huo yang terkubur langsung ke awan. Dingin yang menggigit membekukan alis dan rambutnya. Dingin sekali. Seluruh tubuh Shen Kuang gemetar. Cincin leluhurnya berkedip-kedip di antara jari-jarinya, dan sepasang baju besi putih untuk menahan dingin menutupi permukaan tubuhnya. Armor ini adalah senjata suci leluhur terbaik. Meskipun dilindungi oleh baju besi, Shen Kuang masih menggigil kedinginan. Tapi dia tersenyum. Menurutnya, Tan Yun tidak berani mendekati menara Liu Huo. Ada apa? Pupil mata Shen Kuang tiba-tiba menyusut. Wajahnya sangat berubah. Dia melihat bahwa Tan Yun tidak berhenti mengejar dirinya sendiri karena hawa dingin yang dipancarkan oleh menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman. Dengan seringai di sudut mulut Tan Yun, dia menunjukkan langkah surgawi Hongmeng-nya dan terus berkedip ke arah Shen yang gila. Segera, Tan Yun berjarak kurang dari 100.000 sen dari Shen Kuang. Bajingan, aku tidak percaya kamu berani datang ke sini. Shen Kuang memelototi Tan Yun dan meraung. Kebodohan. Suara Tan Yun jatuh, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dua napas yang kuat dan arogan menyelimutinya. Ketika Tan Yun merasa bahwa kedua napas itu cukup akrab, raungan dengan kemarahan yang menjulang terdengar. Kamu manusia sialan, kamu benar-benar datang ke sini dan mengembalikan nyawa putriku. Suamiku, bunuh dia. Mendengar pidato itu, Tan Yun mendongak, tetapi melihat puncak gunung es meledak ke langit. Ketika potongan besar es terciprat, laba-laba wajah manusia dewa yang mati bergegas keluar dari gunung es dan menukik ke arah Tan Yun. Tan Yun memikirkan adegan dia dikejar dan dibunuh sebelumnya. Dia melihat dewa kematian berwajah manusia laba-laba yang bunuh diri. Dapat dikatakan bahwa musuh-musuhnya sangat cemburu ketika mereka bertemu. Haha, itu bagus. Melihat laba-laba dewa kematian membunuh Tan Yun, Shen Kuang, yang dimakamkan di bawah menara Liu Huo Dewa, berteriak dengan penuh semangat, "Nak, tidakkah kamu ingin membunuhku?" Haha, jangan bermimpi. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku akan melihat bagaimana kamu dibunuh oleh mereka. Tan Yun menatap Shen Kuang dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan terlalu dini senang. Tunggu sampai aku menyelesaikannya, lalu bersihkan dirimu." Hong Meng Bati. Bas, ketika kekosongan bergetar, tubuh Tan Yun melonjak hingga 30.000 kaki. Pada saat yang sama, dia menawarkan pedang pembunuh Hong Meng, yang menjulang hingga 20.000 kaki di tangannya. Wah, 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 di runtuhnya langit, dewa kematian. Pada saat yang sama, kedua binatang itu menari-nari seperti kaki sabit besar mereka, merobek kekosongan, dan memotong Tan Yun dengan celah ruang raksasa. Api Hongmeng. Di antara pikiran Tan Yun, nyala api Hongmeng keluar dari telapak tangan kanannya, membubung hingga 4 juta kaki dan menelan jaring laba-laba. Bagaimana ini bisa terjadi? Apimu bisa membakar jaringmu sendiri. Dalam teriakan menusuk laba-laba di muka kematian, jaring pencakar langit raksasa dibakar oleh api Hongmeng. Ho, segera, api Hongmeng melahap kedua binatang itu. Tidak, kedua binatang itu, yang awalnya bermain api, mengira mereka tidak takut dengan api, tetapi mereka menganggapnya salah. Mereka menjerit dan tubuh mereka mulai meleleh dengan cepat. Oke, lari. Ketika kedua binatang itu ingin melarikan diri dari api Hongmeng, tiba-tiba, kekuatan pengikat dari ruang di sekitarnya mengalir, tetapi Tan Yun menggunakan sangkar luar angkasa. Kedua binatang buas di sangkar luar angkasa tiba-tiba turun dengan cepat dan melarikan diri dengan putus asa menuju nyala api Hongmeng. Hati ungu kembali, Binger pergi untuk menjebak mereka. Atas perintah Tan Yun, api Hongmeng langsung mengebor ke tangan kanannya. Pada saat yang sama,
Nyala es Hongmeng keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun dan berubah menjadi gunung es biru setinggi 3 juta kaki, membekukan kedua hewan itu. Pada saat ini, kedua binatang itu tidak hanya terikat oleh sangkar luar angkasa, tetapi juga dibekukan oleh gunung es yang dibentuk oleh nyala es Hongmeng. Tubuh besar mereka yang terbakar parah mulai membeku. Tidak ada keraguan bahwa ketika tiga gada pembunuh sangkar ruang angkasa, api Hongmeng dan api es Hongmeng digunakan pada saat yang sama, sulit bagi kedua binatang untuk melawan. Suara mendesing. Memegang pedang pembunuh Hongmeng, Tan Yun, yang panjangnya 30.000 kaki, tiba-tiba terjun ke gunung es setinggi 3 juta kaki dan membunuh kedua binatang itu tanpa hambatan. Tidak. Manusia, selamatkan hidupmu. Kami tidak akan membalas dendam padamu. Jangan bunuh kami. Kamu membunuh putri kami dan apinya dirampok olehmu. Maafkan kami. Kedua binatang itu benar-benar ketakutan. Di hadapan memohon belas kasihan, Tan Yun berkata dengan suara keras, "Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak akan mati. Kamu ingin memohon belas kasihan. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia? Pergilah ke neraka." Wah, wah, wah. Tan Yunyu pergi ke atas kepala kedua binatang itu, dan pergelangan tangannya berputar dengan cepat, melepaskan pedang dan sinar yang mengerikan, menyelimuti mereka. Puff, puff. Lampu darah sering menyala, dan kedua binatang itu dihancurkan dan mati di bawah pedang. Setelah Tan Yun menyingkirkan api es Hongmeng, potongan tulang jatuh ke dalam kehampaan. Bagus, mengerikan. Shen Kuang gemetar di akhir perang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun cukup kuat untuk membunuh dua dewa kematian laba-laba wajah manusia dengan kecepatan tinggi. Tan Yun menatap Shen Kuang dan berkata, "Kamu kecewa karena kedua binatang itu tidak membunuhku, kan?" Gunung seperti Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hongmeng, menukik ke bawah menuju Shen Kuang. Menghadapi Tan Yun yang terbunuh, Shen Kuang tidak memiliki semangat juang. Dia berbalik dan menerbangkan hatinya ke menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman. Hanya suara gemuruh yang terdengar di telinga Tan Yun, "Xiao Zhang, jika kamu memiliki benih, masuklah. Kita mungkin akan mati beku bersama. Bekukan aku sampai mati. Hahaha, kamu ditakdirkan untuk kecewa lagi." Tan Yun tertawa liar, tiba-tiba menyusut, dan terbang ke menara pemakaman Dewa Liu Huo tanpa ragu-ragu, memegang pedang pembunuh Hongmeng. Menara ini dikelilingi oleh kerucut es, dan hanya ada koridor vertikal menuju lantai atas. Tan Yun, yang berada di menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman, tidak merasakan dingin sama sekali. Sebaliknya, dia lolos ke no comment. Tan Yun berkata dengan lemah, mengangkat kakinya dan menginjak lengan kanan Shen Kuang. Dia segera membungkuk dan melepas cincin leluhurnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Xiao Zhang. Kultivasi saya tidak mudah. Tolong selamatkan hidup saya. Shen yang gila memohon belas kasihan dengan secercah harapan. Tidak mudah bagimu untuk berkultivasi. Apakah mudah bagiku? Jika aku tidak kuat, aku akan dibunuh olehmu. Tan Yun berkata, "Oke, aku tidak akan membunuhmu." Tan Yun menendang dada Shen Kuang dan menendang Shen Kuang di lantai 37, mencoba membuatnya hidup dan mati. Ah tidak. Tiba-tiba, suara yang sangat tragis terdengar, dan kemudian menjadi sunyi, seolah-olah Shen Kuang telah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum dia meninggal. Tan Yun mengerutkan kening. Ketika dia menyapu lantai 37, dia menemukan bahwa hanya ada genangan darah dan baju besi, dan tubuh di baju besi itu telah menghilang, seolah-olah telah dimakan oleh hal-hal yang tidak diketahui. Bang-bang. Mencicit. Tiba-tiba, suara kesemutan datang dari lantai 38. Tan Yun mengerutkan kening dan menahan napas. Memegang pedang pembunuh Hongmeng, dia melayang ke udara. Setelah menyapu lantai 38, dia melihat pemandangan yang membuatnya takut kedinginan. Tapi tiga kelabang jelek, semuanya putih dan panjangnya beberapa kaki, sedang memakan tubuh gila Shen. Kelabang es pemakan darah. Tan Yun tidak menyangka bahwa kelabang es pemakan darah beracun yang legendaris, yang tidak takut dingin, akan dimakamkan di menara Dewa Liu Huo. Pada saat yang sama, dapat dilihat bahwa ketiga kelabang es pemakan darah hanyalah binatang buas tertinggi. Ada manusia lain di sini, makan dia.
Salah satu kelabang es pemakan darah meludahkan kata-kata dengan suara keras dan menembak Tan Yunfei. Mati. Wah, wah, wah. Tan Yun memutar tangan kanannya dan melepaskan tirai pedang. Darahnya memercik dan menggantung 3 kelabang pemakan darah sampai mati. Tan Yun, di sini sangat suram dan mengerikan, dan aku merasa tidak aman di sini. Mengapa kita tidak keluar? Yu Yunxi, bersembunyi di aula Fang Sheng di Manset Tan Yun, berkata dengan mata khawatir. Jangan takut, Yunxi. Semuanya punya aku. Tan Yun berbisik, saya menduga ada api kuno dengan sifat es tingkat tinggi di menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman. Atribut es tingkat tinggi adalah api kuno, yang sangat berguna untuk es. Jika saya memilikinya, saya harus mendapatkannya. Jika kamu menyerah dan pergi kali ini, kamu akan datang lagi setiap 300.000 tahun berikutnya. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi berkata, maka kamu harus lebih berhati-hati. Ketika Tan Yun dan kedua orangnya berbicara, puluhan ribu kelabang es pemakan darah menyembur keluar dari lantai 38. Mereka padat dan membuat punggung orang menjadi dingin dan sangat menjijikkan. Dalam beberapa saat, puluhan ribu kelabang es yang memakan darah mengelilingi Tan Yun, dan teriakan keras terdengar, manusia ini telah membunuh orang-orang kami, dan kami ingin membalas mereka. Bunuh dia. Petik 2 petik 2. Pada saat berikutnya, puluhan ribu kelabang es pemakan darah, seperti panah salju putih, membuka mulut jelek mereka dan mencabik Tan Yun. Tan Yun melihat sekilas bahwa tingkat tertinggi dari kelabang es pemakan darah ini hanyalah binatang raja leluhur. Hati ungu, bakar mereka. Dengan perintah Tan Yun, api Hongmeng terbang keluar dari telapak tangan kanan dan menelan darah kelabang pemakan es di 37 lapisan es yang besar. Ah! Raja, tolong. Yang mulia, manusia telah menerobos masuk. Jeritan-jeritan, hanya terus bernapas, lalu diam. Puluhan ribu memakan darah kelabang es, semuanya terkubur di lautan api. Tan Yun tidak segera memadamkan api Hongmeng. Dia mengerutkan kening dan berbisik pada dirinya sendiri, Raja. Manusia sialan, beraninya kamu membunuh orang-orangmu sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara memekakkan telinga, kasar dan gila datang dari gua es di atas kepala Tan Yun. Kemudian, napas dingin hutan yang keras menyelimuti Tan Yun. Tan Yun menilai dari nafas bahwa kelabang es pemakan darah adalah 5 kali lipat hewan leluhur. Raja dingin dari Raja Es yang memakan darah sangat kuat, tetapi selain itu, kekerasan dan kecepatan bergeraknya tidak sebaik saya. Apalagi, dinginnya tidak efektif untuk saya dan sama sekali bukan lawan saya. Tan Yun tidak panik saat ini. Dia memegang pedang pembunuh Hongmeng dan menunggu Raja Kelabang Pemakan Darah untuk membunuh. Bang-bang. Setelah video singkat tersebut, gua es yang menuju ke lantai 38 tampak telah hancur dan pecah. Saat berikutnya, Raja Kelabang Es Pemakan Darah dengan panjang 100.000 kaki dan ketebalan ratusan kaki di bor keluar dari gua es yang pecah, melaju di menara es 37 lantai dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun berdiri di depan Raja Kelabang Pemakan Darah dan terlihat sangat kecil. Si kecil sialan, yang memberimu keberanian untuk membunuh orang-orangku. Raja Kelabang Es Pemakan Darah menatap Tan Yun, dan bau amis keluar dari mulutnya yang jelek. Saya akan membunuh kamu. Tunggu sebentar. Tan Yunang memandang Raja Kelabang Pemakan Darah dan berkata dengan suara keras, terus terang, orang-orangmu ingin membunuhku. Aku membunuh mereka. Mereka pantas mati. Dan aku tidak ingin membunuhmu. Surga memiliki keutamaan hidup dengan baik. Suara Raja Kelabang Pemakan Darah menjadi sangat serak dan berkata dengan tegas, kamu hanya manusia sempurna di alam leluhur. Beraninya kamu berbicara begitu keras di depan tuanmu. Raja Kelabang Pemakan Darah, aku memperingatkanmu untuk tidak bertindak gegabah. Begitu kamu melakukannya padaku, aku akan membunuhmu. Tan Yun berkata, saya akan menceritakan sebuah kisah. Anda dapat memilih apakah akan melakukannya atau mendengarkan saya. Sungguh napas yang besar. Raja Kelabang Pemakan Darah itu membentak, aku ingin mendengar apa yang ingin kamu katakan. Mulut Tan Yun sedikit terangkat.
Belum lama ini, aku pergi ke jurang api kuno. Putri pasangan laba-laba wajah manusia dewa kematian ingin membunuhku, tapi aku malah membunuhnya. Kemudian, orang tuanya mengejar saya. Baru-baru ini, mereka mencoba membunuh saya di Gunung Dewa yang terkubur, tetapi saya juga membunuh mereka. Suara Tan Yun tidak jatuh. Raja Kelabang Es Pemakan Darah menunjukkan warna yang luar biasa pada pupil matanya yang menakutkan. Apa yang kamu bicarakan? Kamu membunuh mereka. Tidak mungkin. Mereka adalah 7 leluhur dan orang suci yang kuat. Aku bukan lawan mereka. Bagaimana kamu bisa membunuh mereka? Aku tidak percaya. Suara Raja Kelabang Pemakan Darah tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun melepaskan suli dan memadatkan gambar memori. Dalam gambar, itu adalah adegan membunuh laba-laba wajah manusia dewa. Takut. Ketakutan tak berujung mengikis saraf Raja Kelabang Pemakan Darah, dan tubuhnya yang besar bergetar. Masih ingin membunuhku? Tan Yun melangkah maju dan bertanya. Raja Kelabang Pemakan Darah itu mengguncang tubuhnya, segera mundur 3 kaki, menggelengkan kepalanya dan meludahkan kata-kata. Matanya menunjukkan warna ketakutan. Tidak. Aku tidak mau. Orang kuat yang terkasih, seperti yang kamu katakan, orang-orangku tidak memiliki mata dan ingin memakanmu. Akibatnya, mereka dibunuh olehmu. Mereka pantas mati. Ini tidak bodoh. Karena manusia muda berambut putih di depannya dapat dengan mudah membunuh pasangan laba-laba wajah manusia dewa, mudah untuk membunuh dirinya sendiri. Bagus bagimu untuk berpikir begitu, kata Tan Yun. Sekarang saya mengajukan beberapa pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan jujur. Tolong katakan, kata Raja Kelabang Pemakan Darah dengan nada hormat. Tan Yun berkata, berapa lantai menara api terapung untuk Dewa Pemakaman, dan berapa banyak es kuno yang menyala? Ada 198 lapisan. Raja Kelabang Pemakan Darah dengan jujur berkata, ada banyak api di masa lalu, tetapi semuanya adalah api kuno tingkat rendah, yang disempurnakan oleh api kecil. Sekarang seharusnya ada kebakaran tingkat tinggi yang mengerikan di lantai 198. Tan Yunjian mengerutkan kening, mengapa harus ada? Kamu sudah di sini selama bertahun-tahun. Tidakkah kamu tahu? Manusia-manusia yang kuat, kamu tidak tahu. Raja Kelabang Es Pemakan Darah menunjukkan warna ketakutan yang tidak dapat dipulihkan di matanya dan dengan jujur berkata, karena lantai 198 sangat dingin, jadi yang kecil tidak pernah naik. Jika perasaan kecil itu naik, itu akan mati beku, jadi perasaan kecil itu tidak pasti. Tan Yun Mingwu, begitu. Pimpin jalan. Kecil? Ya, jawab Raja Kelabang Pemakan Darah, berenang dengan tubuhnya yang besar, berenang menuju menara atas, dan segera mencapai lantai 198. Dalam perjalanannya melalui menara es, Tan Yun memiliki ratusan ribu kelabang es pemakan darah yang mencoba menyerang Tan Yun. Tetapi atas perintah Raja Kelabang Es Pemakan Darah, semua kelabang es memandang Tan Yun dan merangkak ke tanah. Di sini kita. Raja Kelabang Es Pemakan Darah tampak ngeri dan berkata dengan hormat kepada Tan Yun setelah menuju ke gua es ke-198. Tan Yun mengangguk, hanya merasa sejuk dan keluar dari gua es. Sebaliknya, Raja Kelabang Pemakan Darah gemetar kedinginan, yang kecil terlalu dingin. Bisakah kamu memperkenalkan yang kecil untuk pergi dulu? Pergi-pergi. Tan Yun melambaikan tangannya, dan sambil tersenyum, dia melangkah ke gua es yang mengarah ke lantai 198 selangkah demi selangkah di mata Raja Kelabang Pemakan Darah yang ketakutan. Bagaimana dia melakukannya? Raja Kelabang Pemakan Darah itu terkejut. Dia hanya manusia, mengapa kemampuannya untuk menahan dingin berkali-kali lebih kuat daripada kemampuannya sendiri? Terkejut dan bingung, Raja Kelabang Pemakan Darah bergegas pergi dari gua es menuju lantai 198. Tan Yun berjalan dengan tenang di gua es. Dia menyimpulkan bahwa pasti ada api kuno tingkat tinggi di atasnya, dan tidak ada binatang. Bagaimanapun, Raja Kelabang Pemakan Darah telah tinggal di sini selama jutaan tahun. Jika ada binatang buas, tidak ada alasan untuk tidak tahu. Setelah berjalan selama setengah jam, Tan Yun melangkah ke lantai atas menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa sekelompok api merah terang perlahan-lahan menyala di tengah lantai atas yang sangat luas. Nyala api hanya setinggi kaki.
Tuan, saya merasa bahwa atribut es ini sangat tinggi. Suara kegembiraan Tan Yun terdengar di benaknya. Meskipun Tan Yun tidak tahu berapa tingkat api ini, dia dapat menilai dari suara Bing Er bahwa tingkat api kuno ini jelas tidak rendah. Karena Bing Er secara alami dingin, ada beberapa hal yang bisa membuatnya bergairah. Ketika Tan Yun hendak bertanya pada Yu Yunxi di Aula Fangsheng, suara kaget Yu Yunxi masuk ke telinga Tan Yun, "Ya Tuhan." Menurut catatan klasik, api ini adalah api kuno tingkat Raja Tao terbaik dengan es. Atribut, yang merupakan tingkat besar lebih tinggi dari api yang kita dapatkan di jurang api kuno. Tan Yun, tahukah kamu? Selain itu, api kuno tingkat Raja dari atribut es hampir sebanding dengan api tingkat Raja biasa dari Tao terbaik di pasar. Sulit dipercaya. Saya tidak menyangka ada api yang begitu berharga di Menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman. Mendengar pidato itu, Tan Yun sangat senang. Haha, haha, bagus sekali. Zixin hanyalah api kuno terbaik tingkat Dewa Tao, yang menyempurnakan atribut api, dan memasuki Tao Jie Xiaocheng. Bukankah itu berarti Bing Er dapat mencapai puncak level Tao jika dia telah memurnikan api kuno level Raja Tao terbaik dengan atribut es? Tan Yun menahan gelombang di hatinya dan berkata, "Bing Er, singkirkan itu." Itu tuannya. Api es Hongmeng terbang keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun dan menyelimuti api itu. Masuk ke Aula Fangsheng dan melahap ruang budidaya No. 3. Tuan yang baik. Bing Er dengan senang hati mengebor ke Aula Fangsheng di manset Tan Yun. Saat ini, Tan Yun tahu bahwa karena grade kayu bakarnya terlalu tinggi, dibutuhkan waktu lama untuk menghaluskan es. Sepertinya Bing Er itu tidak bisa bertarung lagi dalam jangka pendek. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri dan meninggalkan lantai 198. Ketika Tan Yun melangkah keluar dari menara api penguburan, Wuang es pemakan darah di menara es merasa bahwa suhu mulai naik dan menara es menunjukkan tanda-tanda mencair. Api kuno dengan atribut es tingkat tinggi telah diambil oleh orang kuat umat manusia. Mulai sekarang, tidak akan ada gunung pemakaman. Raja Kelabang pemakan darah tahu bahwa setelah api dihilangkan, menara api terapung dewa yang terkubur dan gunung dewa yang terkubur yang dibentuk oleh es dingin secara bertahap akan mencair hingga menghilang sepenuhnya. Setelah Tan Yun melangkah keluar dari menara api terapung pemakaman, dia berhenti di tengah gunung pemakaman dan berkata, "Yunxi, setelah saya mengambil api, gunung pemakaman telah menjadi urat es biasa. Anda bisa keluar sekarang." Oke, Yu Yunxi keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Angin sepoi-sepoi meniup air terjunnya seperti rambut. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun sambil tersenyum. Dia terlihat sangat mengharukan. "Kamu benar-benar hebat. Kamu telah kehilangan area terlarang ini." Melihat Yu Yunxi yang cantik, Tan Yun sedikit terganggu dan berkata, "Jika dia berubah menjadi gaun wanita, betapa cantiknya itu." Jangan salah paham. Tan Yun hanya memegang perspektif menghargai hal-hal indah. "Kenapa kamu tercengang?" Yu Yunxi mengulurkan tangan batu giok tanpa tulang yang lembut dan mengguncangnya di depan Tan Yun. "Oh, tidak ada, hanya tiba-tiba memikirkan sesuatu." Tan Yun mengerutkan hidungnya dan berkata, "Betulkah?" Yu Yunxi menatap Tan Yun dengan curiga, dan segera tersenyum, "Bagaimana perasaan sang putri bahwa kamu tertarik dengan kecantikanku yang tak tertandingi?" Tan Yun terkekeh, "Tak tertandingi. Nona, bisakah kamu bersikap rendah hati? Kamu adalah temanku. Apakah aku harus rendah hati di hadapanmu?" Tanpa menunggu kata-kata Yu Yunxi, tiba-tiba terdengar suara seukuran yin dari kejauhan. "Tut-tut, 7 putri leluhur. Dinasti Shizu memang tak terkalahkan dan tidak sopan." Tan Yun, Yu Yun dan Si mengikuti gengsi, tetapi mereka melihat 40.000 murid dari wilayah bintang manusia di kuil Tianmen jatuh dari langit dan menghalangi jalan mereka. Pada saat ini, Kong Wu, yang juga pemimpin, memeluk Yu Yunxi dan berkata, "Saya Kong Wu, murid inti dari wilayah bintang manusia di kuil Tianmen. Siapa kamu dan ada apa dengan sang putri?" Yu Yunxi tampak dingin. Dia hanya akan tersenyum di depan Tan Yun. Setelah menyentuh Kong Wu, dia menggosok alisnya dan berkata sambil tersenyum, 7 putri, saya tidak salah dengar. Baru saja Anda mengatakan bahwa bawahan Anda mengambil kayu bakar di menara Liu Huo dari dewa yang terkubur, kan?
Setelah itu, Kong Wu melirik Tan Yun. Matanya mengandung 7 poin keserakahan dan 3 poin pembunuhan. Ketika Yu Yunxi ingin berbicara, Tan Yun melangkah maju, berdiri di belakangnya, memandang Kong Wu dan berkata, matamu serakah dan pembunuh. Apakah kamu ingin mengeringkan rambutmu? Haha, Kong Mo tidak mau mengeringkan rambutnya. Kong Wu memandang Tan Yun seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Kamu terak besar dan bulat di wilayah Suhuang, apa yang kamu taruh di depanku? Dan kukatakan padamu, aku hanya tidak suka orang-orang dengan rambut putih. Kau mengingatkanku pada bermacam-macam perhiasan Tan di istanaku. Mendengar pidato itu, amarah Tan Yun membara di hatinya. Pada saat ini, wajah Kong Wu dingin. Dia langsung mengabaikan Tan Yun dan menatap Yu Yunxi. Tidak ada keraguan, 7 putri. Anda tidak ingin Kong menjadi kasar. Anda sebaiknya menyerahkan api. Dalam pandangan Kong Wu, Yu Yunxi adalah seorang putri, dan api pasti ada di tangannya. Apakah kamu ingin memenangkan harta karun itu? Yu Yunxi berkata dengan dingin, atau apakah kamu ingin membunuh dan memenangkan harta karun itu? 7 putri itu serius. Kong Wu terlihat seperti sedang memakan Ding Yu Yunxi. Seperti kata pepatah, hal-hal baik harus dibagikan, bukan? Kamu memiliki kulit yang tebal. Yu Yunxi berkata dengan dingin, bagaimana jika sang putri tidak memberikannya? Jika saya tidak memberikannya, saya akan menjadi kasar. Kong Wu Yin mengukur, ketujuh putri itu sangat lembut dan cantik. Jika aku tidak hati-hati dan membuat wajahmu berbunga-bunga, itu buruk. Saya menyarankan Anda untuk menjadi lucu dan menyerahkan api. Lalu kalian berdua bersumpah bahwa Anda tidak akan menceritakan tentang hari ini, dan saya akan membiarkan Anda pergi. Tiba-tiba, Yu Yunxi yang dingin terkikik dan gemetar. Apa yang Anda tertawakan? Kong Wu mengerutkan kening. Sang putri menertawakan ketidakberdayaanmu, kesombongan dan ketidaktahuanmu. Yu Yunxi berkata, melihat ke samping ke arah Tan Yun. Jika kamu ingin merebut api, kamu harus bertanya pada pengawalku apakah kamu setuju. Pengawal. Kong Wu tercengang pada awalnya. Kemudian, sambil menunjuk ke Tan Yun, dia berkata dengan marah, bersamanya, semut mol di alam leluhur. Kong Wu menatap Tan Yun dan berkata, ketika aku menghitung sampai 3, kamu segera menjauh dariku, kalau tidak. Kalau tidak apa? Mata Tan Yun sedikit menyipit, dan permusuhan di mata bintangnya merajalela. Nak, kamu sangat tidak tahu malu. Kong Wu memelototi Tan Yun dan melambaikan tangannya yang besar, ayolah, serahkan dia. Ini kakak bela diri Kong. Dengan 2 suara hormat, 2 murid inti dari alam leluhur melintas ke arah Tan Yun dengan senyum muram. Klik, klik. Ah, kakiku. Tidak. Pada saat berikutnya, 2 murid Zudijing Erzong membuat babi seperti menangis, tetapi mereka tidak melihat bagaimana Tan Yun menembak, dan kaki serta lutut mereka terbuka. 2 orang yang kehilangan kedua kakinya jatuh di atas es yang dingin dan berguling kesakitan. Mereka pikir akan mudah menghadapi pemuda berambut putih di depan mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak pernah mengira pihak lain begitu kuat. Rumput, kamu berani menyakitiku. Kong Wu mengepalkan tinjunya. Ketika dia akan memulai, 7 pemuda berat di alam leluhur di sampingnya menunjukkan matanya yang galak. Sepupu besar, biarkan aku datang. Suara mendesing. Pria muda itu bangkit di udara dan memotong Tan Yun dengan pedang leluhur Lei yang cerah. Sepupu membunuhnya, kata Kong Wu. Sepupu besar yang baik. Pemuda itu berkata dengan keras, aku membunuhnya seperti seorang tukang daging. Wosh. Tanpa menunggu kata-kata pemuda itu jatuh, Tan Yun Meng tiba-tiba melompat seperti singa, tubuhnya hampir dekat dengan pedang, dan meninju wajah pemuda itu. Ah, kenapa kamu begitu cepat? Klik. Ledakan. Jeritan mengerikan pemuda itu tiba-tiba berhenti, kepalanya pecah, dan tubuh tanpa kepala itu menghantam para murid kuil Tianmen. Sepupu. Kong Wu memandangi tubuh sepupunya di atas es. Matanya terbuka lebar dan dia mendongak dan berteriak, aku akan membunuhmu. Kakak Kong, tunggu sebentar. Pada saat ini, Fang Tiancheng berkata, kakak Kong, bagaimanapun, dia adalah orang dari 7 putri. Identitas ke-7 putri itu tidak biasa. Aku khawatir. Keluar. Kong Wu meraung pada Fang Tiancheng.
Ketika dua bersaudara Fang Tiancheng dan Fang Tianyu marah, tubuh Kong Wu tiba-tiba melonjak ke ukuran yang sangat besar. Kekuatan gelap leluhur yang sudah mati meluncur dan menghentakkan kakinya ke arah Tan Yun dan Yu Yunxi. Hati-hati, Yunxi. Tan Yun menembak ke belakang, memeluk pinggang Yu Yun dan Si Yingying, dan terbang ribuan kaki ke belakang. Boom! Derek, derit. Setelah Kong Wu menghentakkan kakinya ke udara, lapisan es setinggi ratusan ribu kaki itu tertutup retakan besar. Nak, kamu berani membunuh sepupuku, dan aku akan membuatmu frustrasi. Kong Wu meraung marah. Pedang kekaisaran leluhur kelas atas dengan panjang 6.000 kaki keluar dari udara tipis dari tangan kanannya dan menebasnya ke arah Tan Yun dengan pisau. Tan Yun memeluk Yu Yunxi dengan tangan kirinya dan berkata dengan tegas, "Cari kematian." Api Hongmeng. Tan Yun tiba-tiba mendorong telapak tangan kanannya ke arah langit. Tiba-tiba, api Hongmeng menembus telapak tangan dan berubah menjadi 4 juta kaki dari udara kosong, menelan Kong Wu, yang hanya 10.000 kaki. Ah! Dalam jeritan hati dan paru-paru Kong Wu, pedang leluhur kelas atas yang dibelah oleh Tan Yun menghilang seketika. Pada saat yang sama, seluruh lengan kanannya terbakar abis. Ho ho! Kong Wu, yang kehilangan lengan kanannya, bergegas keluar dengan kekuatan leluhur yang mati di tubuhnya dan melarikan diri ke belakang. Ketika dia baru saja melarikan diri dari api Hongmeng, 70% dari daging dan darahnya telah meleleh. Dia tidak bisa dikenali. Hongmeng Shenbu. Rambut putih Tan Yun menari-nari ke langit, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 30.000 kaki. Kaki kanannya menginjak bahu kiri Kong Wu. Klik. Suara patah tulang yang menakutkan terdengar, dan bahu kiri Kong Wu pecah berkeping-keping. Kekuatan benturan besar menembus ke dalam tubuh Kong Wu, meninggalkan hampir hanya kaki kerangkanya, tertekuk dan berlutut di atas es. Tidak. Aku tidak mau. Jika aku tidak ceroboh, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Kong Wu, yang kehilangan tangannya, meraung dengan suara serak. Begitu dia berdiri, Tan Yun, yang jatuh dari langit, menginjak punggungnya. Klik. Tulang belakang Kong Wu patah dan jatuh ke tanah. Tan Yun menginjak kepala Kong Wu dan berkata pelan. Murid besar Kong Wu menunjukkan keinginannya untuk bertahan hidup. Dia berteriak dengan sekuat tenaga, "Selamatkan aku." Hampir 40.000 murid wilayah bintang Teran memandang Kong Wu, dan tidak ada yang maju untuk menyelamatkan. "Apa yang kamu lakukan? Bunuh dia dan selamatkan aku." Kong Wu meraung, "Saya terluka oleh apinya karena kecerobohan. Begitu banyak dari Anda tidak perlu takut padanya. Masih belum ada penyelamatan." Karena hampir 40.000 orang memandang Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tan Yun menginjak kepala Kong Wu, menatap murid-muridnya dan berkata-kata demi kata, "Anda dibatasi hingga 3 detik dan menghilang di depan saya, jika tidak, Anda akan berakhir seperti dia." Bang! Tan Yun menghancurkan kepala Kong Wu. Lari. Murid-murid itu seperti burung yang ketakutan. Mereka bubar dalam kerumunan dan menghilang di depan mata Tan Yun dalam sekejap mata. Hanya 2 orang yang tidak pergi. Mereka bukan orang lain, tetapi saudara dari Fang Tiancheng dan Fang Tianyu. "Kenapa kamu tidak pergi?" Yu Yunxi berkata dengan dingin. Fang Tiancheng membungkuk dalam-dalam kepada Yu Yunxi dan berkata dengan permintaan maaf, "Putri 7, saya dengan tulus minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Anda juga melihat kesombongan dan dominasi Kong Wu. Saya tidak bisa menghentikannya." "Ya, 7 putri." Fang Tianyu membungkuk dan berkata, "Tolong tenang dan jangan beritahu ayahmu." Bas. Dalam kekosongan, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut ke ketinggian normal dan muncul di sebelah Yu Yunxi. "Mengapa sang putri berjanji padamu?" Yu Yunxi berkata dengan dingin, "Pemimpin istanamu seharusnya memberitahumu bahwa kamu tidak bisa membunuh orang dan merebut harta, agar tidak menyebabkan perang di antara 3 kekuatan." "Ya, pemimpin istana memang menjelaskan." Fang Tiancheng berlutut di depan Yu Yunxi, "Putri 7, jika kamu marah, bunuh aku untuk melampiaskan kebencianmu. Tolong jangan beritahu ayahmu." Yu Yunxi mengerutkan kening, "Mengapa kamu lebih suka mengorbankan dirimu untuk melindungi kuil Tianmenmu?" Fang Tiancheng berkata dengan jujur, 7 putri, kepala istana kita dan saudara laki-lakiku berasal dari keluarga yang sama.
Pada saat ini, Tan Yun berkata di awal, Yun-si lupakan saja. Demi keadilan di antara saudara-saudara mereka, jangan beritahu ayahmu. Sekarang setelah kamu berbicara, aku akan berjanji. Yu Yun-si tersenyum pada Tan Yun, membuang senyumnya dan berkata, bangun. Terima kasih tujuh putri atas kemurahan hati Anda. Fang Tiancheng bangun dengan sangat gembira. Yu Yun-si tidak menerima ucapan terima kasihnya dan berkata dengan dingin, pergilah. Ketika Fang Tiancheng menjawab, Fang Tianyu memandang Tan Yun dan bertanya dengan ragu, apakah kamu Tan Sengsi? Siapa itu Tan Sengsi? Tan Yun tampak bingung. Itu teman baik saudara-saudaraku. Fang Tianyu menunjukkan sentuhan kesedihan di matanya dan melengkungkan tangannya, saya minta maaf karena mengenali orang yang salah. Tidak ada salahnya, kata Tan Yun. Kemudian, kedua bersaudara itu melayang ke langit. Setelah kedua bersaudara itu pergi, Yu Yun-si sedikit mengernyit dan berkata, karena mereka adalah temanmu, mengapa kamu menyembunyikan identitasmu dari mereka? Tan Yun berkata, mereka diperintahkan oleh kepala istana untuk melindungi saya. Jika saya memberitahu mereka bahwa saya masih hidup, mereka akan memberitahu kepala istana. Saya tidak ingin terlalu banyak orang tahu bahwa saya masih hidup. Semakin banyak orang tahu, hal-hal yang saya tidak mati pasti akan mencapai Chu Xiaotian dan 9 menuju Zulong. Saya mengerti. Yu Yun-si menganggukkan kepalanya dan berbisik, puncak gunung berapi Qingtian adalah pintu keluar dari penjara api kuno, yang cukup jauh dari sini. Hitung waktunya. Sudah waktunya kita mulai. Oke, mari kita mulai. Tan Yun berkata, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Anda adalah saudara angkat dari wakil pemimpin istana kami Jiutu Zulong, yang dipuja oleh Shizu Suchao. Zulong berkepala 9 ingin membunuhku, jadi jangan beritahu dia identitasku. Dan mulai sekarang, aku akan tinggal di aula leluhur ruang waktumu sampai aku mencapai dinasti leluhur Sisu. Mendengar pidato itu, Yu Yun-si tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tahu. Kemudian, Yu Yun-si mengorbankan ruang dan waktu leluhur. Setelah Tan Yun memasuki aula, dia menyingkirkan aula dan mengendarai Senzu keluar dari gunung. 6 tahun kemudian, di wilayah timur penjara api kuno, ada gunung berapi setinggi 10 juta kaki, gunung berapi Qingtian. Setelah Yu Yun-si mengendarai Senzu dan mendarat di gunung berapi Qingtian, lebih dari 70.000 anak-anak dari dinasti Shizuzu yang telah menunggunya berkumpul dan membungkuk kepada Yu Yun-si, saya telah melihat 7 putri. Tidak ada hadiah. Yu Yun-si menghela napas seperti LAN. Putri Xie 7. Setelah orang-orang berdiri tegak, seorang pemuda berjubah putih berpakaian seperti seorang sarjana datang ke Yu Yun-si dengan sopan dan berkata dengan hormat, Putri 7, di mana yang lain? Nama pemuda berjubah putih itu adalah Qi Cheng. Ayahnya adalah Qi Panjang, Marsekal Agung Qi yang terkenal di dinasti leluhur Sisu. Mereka semua sudah mati. Mata indah Yu Yun-si menunjukkan warna kesedihan yang kental. Apa? Mereka semua mati. Qi Cheng mengerutkan kening. Yu Yun-si berkata, setelah kami memasuki jurang api kuno, kami bertemu dengan laba-laba wajah dewa kematian. Mereka semua mati untuk menyelamatkanku. Alasan mengapa Yu Yun-si tidak mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia tidak ingin dinasti Shizuzu bermusuhan dengan sekte dewa yang berbahagia, pemimpin dari 3 kekuatan, karena dirinya sendiri. Sayang, Qi Cheng menghela nafas, dengan tatapan sedih di matanya, seperti yang dilakukan orang lain. Setelah menghela nafas, Qi Cheng sepertinya memikirkan sesuatu dan menjadi seperti dia ingin berbicara dan berhenti. Apa masalahnya? Yu Yun-si bertanya. 7 putri, kakak tertuaku memintaku untuk memberikan ini padamu. Cincin Qi Chengzu menyala, dan sebuah kotak kristal muncul di tangannya. Mengambil kembali. Yu Yun-si menarik napas dalam-dalam dan berkata, katakan pada kakak laki-lakimu bahwa aku tidak menyukainya dan minta dia untuk tidak membuang waktu untukku. Yah, aku tahu. Setelah Qi Cheng mengambil kembali kotak itu, dia bingung. Kakak laki-laki saya mahir dalam sastra dan seni bela diri, piano, catur, kaligrafi dan melukis, dan juga merupakan leluhur dinasti Sisu. Dan cucu tertua dan adik laki-laki yang berbudi luhur,
saya sarankan Anda memberitahu pemimpin sekte Anda bahwa Tuan Muda Sekte Dewa yang bahagia dan murid-murid lainnya meninggal di tangan laba-laba wajah Dewa Api Jurang kuno. Mendengar pidato itu, Matahari Tertua Han mengangguk. Dalam hatinya, dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Bintang-bintang berubah, dan segera 2 bulan telah berlalu. Waing! Terowongan ruang waktu dengan diameter 1 juta kaki muncul di lautan awan ketika angin kencang dan ruang terdistorsi dengan keras di atas gunung berapi Qingtian. Aneh, mengapa hanya 1 orang dari Sekte Dewa yang bahagia yang kembali? Bagaimana dengan beruang? Apa terjadi sesuatu pada mereka? Dengan bingung, Si Hong melihat kembali ke arah para murid dan berkata, "Ayo, kita kembali dulu. Mungkin mereka belum mati." Ini kakak singa. Hampir 40.000 murid wilayah bintang orc mengikuti singa ke dalam semburan, mengalir ke terowongan ruang waktu dan menghilang. Ayo pergi juga. Yu Yunxi memanggil Qi Cheng dan lebih dari 70.000 anak lainnya dan memimpin dalam terbang ke terowongan ruang waktu. Segera, Qi Cheng dan yang lainnya juga terbang satu demi satu. Matahari Tertua Han naik di udara dan menghilang ke dalam terowongan ruang waktu. 3 jam kemudian, ngarai kuno. Langit penuh bintang, bulan yang cerah tertanam di langit, dan cahaya bulan yang cerah menyinari Fang Zixi di gedung dewa, membuatnya lebih cantik. Di kursi di sebelah kirinya, Kaisar Shizu mempersembahkan pengorbanan besar, Helian Mengde, dan Huyan Zhang, pemimpin sekte dewa yang berbahagia, melakukan percakapan yang sangat menyenangkan. Pada saat ini, Helian Mengde tersenyum ke samping, "Tuan Fang, setelah pengalaman itu, tolong sapa saudara kedua saya setelah Anda memimpin murid-murid Anda kembali ke istana." Saudara laki-laki kedua di mulutnya adalah saudara angkatnya yang berkepala 9 zulong. Tidak masalah. Bibir Fang Zixi terbuka dengan lembut, dan suaranya cukup indah. Berdengung. Tiba-tiba, di bawah platform besar, ruang pintu masuk penjara api kuno berfluktuasi dengan hebat. Hahaha. Huyan Zhang mengelus jenggotnya dan tersenyum. Orang-orang kecil ini akan keluar. Ketika Zhang Lang tersenyum pada Huyan, sosok-sosok muncul dari pintu masuk dan berubah menjadi hampir 40.000 murid wilayah bintang orc. Kemudian hampir 40.000 murid di domain bintang Teran dan hampir 30.000 murid di domain bintang 4 seni muncul. Ada lebih dari 109.000 murid di wilayah bintang 3. Semua murid, Fang Zixi, berlutut dan berbicara dengan satu suara. Suaranya keras, "Aku akan menemui kepala istana." Yah, tidak ada hadiah. Fang Zixi meminta orang-orang untuk bangun dan tidak menanyakan keberadaan Tan Yun dan lebih dari 10.000 lainnya. Menurutnya, masih ada 1 jam sebelum terowongan ruang waktu ditutup. Dalam 1 jam, Tan Yun dan murid lainnya akan keluar. Berdengung. Tidak lama kemudian, ruang di pintu masuk terdistorsi lagi, dan lebih dari 70.000 anak-anak dari dinasti leluhur Shizu keluar. Selain Yu Yunxi, anak-anak lain berlutut ke Helian Mengde, generasi muda, lihat pengorbanan besar. Bagus, bagus, tidak ada hadiah. Setelah dia menggelian, dia menghilang begitu saja dari gedung dewa. Saat berikutnya dia muncul di depan Yu Yunxi dan membungkuk dan berkata, "Saya telah melihat 7 putri." "Kamu tidak harus sopan untuk persembahan besar," kata Yu Yunxi. Helian Mengdeki mengerutkan kening di belakangnya. "7 putri, bukankah kamu setuju untuk kembali bersama? Di mana yang lain?" Mata Yu Yunxi Mei menunjukkan warna sedih, "Yang lain sudah mati." "Apa?" Wajah Herringmon tiba-tiba berubah. "7 putri, bagaimana mereka mati?"